Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nur Hariroh, NPM 2201010086. Izin saya dari kelas F. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berupa PowerPoint yang terkait dengan bimbingan konseling ataupun konseling Islami yang bertema struktur kepribadian dan juga cara kerjanya. Nah, apa sih itu struktur kepribadian dan juga cara kerjanya? Mari kita simak di slide selanjutnya. Nah, struktur kepribadian yang pertama. Struktur kepribadian yaitu hal ataupun sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dia sangat penting ataupun tidak bisa ditinggalkan dalam bimbingan konseling ataupun konseling Islami. Jadi dia hal yang sangat penting ya. Mengapa kok begitu? Dikarenakan struktur kepribadian tersebut itu dapat ataupun mengarahkan kita, mengarahkan seseorang pada pemahaman yang lebih baik dan lebih baik tentang orang dan juga perilaku orang tersebut. Jadi sangat penting ya struktur kepribadiannya. Nah, selanjutnya yaitu Ahmad D. Marimba, yaitu membagi 3 aspek kepribadian. Yang pertama itu aspek fisik, aspek psikis, dan juga spiritual yang mulia. Oke, masuk ke yang pertama yaitu aspek fisik. Apa sih itu aspek fisik? Yaitu aspek kepribadian asli yang mengandung unsur biologis, yang itu tentang perilaku lahiriah yang mudah diamati dari luar, seperti dia bertindak dan juga berbicara. Lalu yang kedua yaitu ada aspek psikis. Apa sih itu aspek psikis? Yaitu aspek ini abstrak ataupun tidak terlihat dan dapat diamati secara eksternal di luar ya. Bagaimana itu contohnya? Seperti kita berpikir, kita sikap kita dan juga minat kita itu masuk dalam aspek psikis. Selanjutnya yaitu aspek spiritual yang mulia. Apa sih itu aspek spiritual yang mulia? Yaitu aspek yang mengandung roh, yang merupakan aspek psikologis yang paling ataupun lebih abstrak dari aspek psikis, yaitu tentang falsafah hidup dan juga iman. Baik, itu tadi 3 aspek kepribadian. Nah, selanjutnya Ibnu Sina itu kan adalah seorang filosof dan juga psikolog yang karyanya itu melihat perilaku untuk menjelaskan struktur kepribadian manusia yang sudah kita bahas di slide pertama tadi. Nah, ada beberapa nafsu ya, nafsu yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Sina. Yang pertama itu ada nafsu hewani dan juga nafsu nabati. Sangat asing ya bagi kita terkait dengan nafsu hewani dan juga nabati. Oke, mari kita bahas terkait dengan nafsu hewani. Apa sih itu nafsu hewani? Yaitu nafsu, pengertiannya terkait dengan nafsu hewani yaitu struktur kepribadian yang dengan itu sikapnya itu kemarahan kita, kemarahan ataupun kekuatan emosional, yaitu terkait dengan bagaimana kita berani dalam menghadapi resiko. Itu masuk dalam nafsu hewani. Yang kedua itu nafsu nabati. Apa itu nafsu nabati? Yaitu struktur kepribadian yang paling dasar dari nafsu hewani tersebut, yang ada dalam tumbuhan, binatang, manusia, dan juga benda hidup lainnya. Itu termasuk dengan nafsu nabati. Nah, yang pertama kita bahas terkait dengan nafsu hewani. Nah, nafsu hewani itu dibagi menjadi 2, yaitu daya-daya persepsi dan juga daya-daya penggerak. Kita jelaskan dulu terkait dengan daya-daya persepsi. Nah, yang dimaksud daya-daya persepsi tersebut adalah proses yang dimulai dari penginderaan ataupun indera kita, yaitu dari stimulus yang diterima oleh alat indera
Nah, daya-daya persepsi ini itu dibagi menjadi dua. Ada dua golongan. Yaitu yang pertama itu daya batiniah ataupun ketidaksadaran kita, itu masuk dalam daya persepsi. Selanjutnya itu kesadaran dan juga persepsi sensoris. Nah, yang kedua yaitu daya penggerak. Nafsu hewani yang daya penggerak. Maksudnya daya penggerak di sini adalah daya kekuatan, kemampuan dan juga muharika, yang berarti dorongan impuls. Ya, dorongan impuls, stimulus dan membangkitkan gerakan kita. Nah, daya penggerak juga ada golongannya, yaitu yang pertama kemarahan dan juga sensual. Jadi kita bisa membedakan antara daya penggerak dan juga daya persepsi. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan dari nafsu nabati. Tadi pengertian keterangan nafsu nabati sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Nah, nafsu nabati tidak terlalu rumit seperti nafsu hewani yang tadi ada bercabang-cabang ya. Nah, nafsu nabati itu terkait dengan reproduksi, pertumbuhan dan juga makanan. Nah, hal ini sangatlah berkaitan. Kenapa begitu? Kalau kok reproduksi sendiri, pertumbuhan sendiri dan juga makanan sendiri itu tidak bisa. Karena dalam nafsu ini tiga hal tersebut itu sangatlah berkaitan. Nah, selanjutnya yaitu nafsu insani. Nah, nafsu insani itu ada dua, yaitu kolbun, hati, dan juga akli, yaitu intelek. Antara dia sadar dan juga tidak sadar. Nah, nafsu insani itu merupakan struktur kepribadian yang berkombinasi ataupun berkaitan dengan hati kita, akal kita, baik itu kita sadar maupun tidak sadar, yang merupakan struktur kepribadian yang paling tinggi yang ada dalam diri seseorang. Nah, jadi ada tiga tadi ya menurut Mas Kawi, yaitu ada tiga: nafsu hayawani, nafsu nabati dan juga nafsu insani. Nah, cara kerja nafsu hewani, nabati dan juga insani yaitu berjalan sesuai dengan fungsinya yang memiliki keterikatan satu sama lain. Jadi tiga nafsu tersebut yang tadi sudah dijelaskan itu saling berkaitan antara satu dan juga yang lainnya. Cukup pembahasan dari saya, sedikit pembahasan dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terdapat kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.